kalau kuat bisa jadi kekuatan tak terlihat bagi organisasi itu sendiri, yang dimana mungkin karyawannya bisa lebih loyal dan yang paling pasti sih merasa dihargai. Segmen 2. Teman-teman tahu nggak sih salah satu bentuk budaya organisasi yang masih populer saat ini adalah budaya KLAN. Nah, budaya KLAN menekankan kekeluargaan, kebersamaan, dan kerjasama. Dalam budaya ini, perusahaan itu ibarat keluarga besar loh. Oh, budaya keren tuh kayak pemimpin tuh menjadi mentor gitu. Jadi pemimpin gak menakutkan. Ya. Oh, kayak karyawan diberi kontribusi besar gitu, terus diberi suasana kerja yang hangat dan juga pasti diberi Partisipatif. Oh itu partisipatif. Nah, kalau menurut saya ya, budaya ini juga kayaknya dianggap cocok deh untuk menjawab tantangan kerja di era sekarang gitu, yang dimana kan banyak banget karyawan tuh merasa burnout, turnover tinggi, dan mungkin merasa ketidakpuasan kerja, yang dimana kita tuh dituntut harus begini kerja dari pagi sampai sore gitu. Sedangkan di PT ini tuh kan seru banget ya pas kita kemarin wawancara tuh, karena menerapkan budaya KLAN ini yang dimana responsibility dari masing-masing karyawan itu memang harus adanya itu dari kesadaran diri sendiri gitu. Jadi pemimpin tuh nggak maksa kamu tuh harus gini, harus kerja gitu. Enggak ya gitu. Tapi beneran seru banget karena budaya itu benar-benar bisa diterapkan dan benar hasilnya tuh jadi bagus. Nah, dengan budaya KLAN, perusahaan bisa membangun rasa memiliki dan keterikatan emosional yang kuat. Dan hebatnya, bikin perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan zaman. N3. Lalu gimana sih contoh penerapan budaya KLAN yang ada di dunia nyata? Nah, PT Sukses Bersama itu salah satu contohnya perusahaan yang udah menerapkan budaya KLAN. Nah, perusahaan tersebut berdiri kalau nggak salah 2017 yang fokus pada bidang travel, merchandise, dan juga marketing. Oh gitu. Kalau gitu di perusahaan itu ada nggak sih nilai-nilai yang emang mereka pegang teguh? Ada, ini beberapa nilai yang mereka pegang. Nah, jadi kesimpulannya, PT Hayu Sukses Bersama ini memegang nilai positif, kolaboratif, berbagai manfaat, dan bikin semua orang bahagia. Hal ini benar-benar mencerminkan budaya KLAN banget kan? Bener. Maka dari itu, visi yang mereka miliki adalah bisa menjadi impact bagi masyarakat. Wah, keren juga ya. Kalau gitu sistem budaya komunikasi antara karyawan sama atasannya itu gimana? Apakah sering berdiskusi secara langsung atau ada batasan-batasan tertentu? Nah, di PT Hayu Sukses Bersama ini tuh nggak ada batasan komunikasi antara tim manajemen sama karyawan. Siapapun tuh boleh nanya, boleh sharing, bahkan langsung ke ownernya. Hebat gak sih? Iya, gitu. Dan bahkan si PT ini tuh terbuka buat anak magang, dikasih kesempatan buat mereka pegang project, walaupun misalkan klien itu tuh udah benar-benar terpercaya di PT ini. Gitu. Tapi tetap sambil didampingin sama mentor gitu. Keren juga ya sistemnya. Berarti kalau misalnya dipikir-pikir sistemnya gaya kepemimpinan yang dianut sama perusahaan ini tuh demokratis ya? Nah, iya benar banget. Karena PT ini tuh mengutamakan ide gitu ya, kayak PT ini tuh terbuka terhadap ide, terus mengutamakan diskusi dan melibatkan seluruh tim dalam pengambilan keputusan. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak tunjuk-tunjuk atau misalkan gimana, semuanya tuh diajak kolaboratif. Nyaman. Segmen 4. Nah, kenapa budaya dan kepemimpinan itu sangat penting? Ya, karena keduanya itu sangat mempengaruhi karyawan. Contohnya budaya KLAN yang membuat karyawan itu nyaman, aktif, dan punya inisiatif. Iya betul, kepemimpinan demokratis juga bikin anggota tim merasa dihargai dan termotivasi. Gaya ini bahkan mencerminkan kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin itu bukan cuma memerintah, tapi juga menginspirasi para karyawannya. Kalau begitu, mungkin dengan sistem kerja yang fleksibel, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan pada karyawan, PT Hayu Sukses Bersama ini
mampu gitu menjaga kestabilitasan tim gitu, bahkan di tengah-tengah pandemi dan regulasi terbaru dari gubernur kita yang sekarang. Iya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya kerja bukan cuma soal aturan atau SOP, tapi soal bagaimana kita memperlakukan orang lain di tempat kerja. Budaya fun yang diterapkan oleh PT Hari Sukses Bersama menunjukkan bahwa suasana kerja yang positif, partisipatif, dan suportif bisa jadi fondasi kuat untuk keberhasilan jangka panjang. Buat kamu yang ingin membangun tim solid atau mungkin punya usaha sendiri, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanistik seperti budaya fun ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan topik-topik menarik lainnya mengenai budaya dan organisasi. Sampai jumpa di lain waktu.